Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak ibu peserta didik baru SMK Negeri Gundur beserta MPLS virtual yang diselenggarakan secara live on Instagram pada hari kedua. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu akan memperkenalkan profil Ibu. Nama Ibu Yeni Puspitasari Nasution, SPD FIS. Jabatan Ibu di SMK Negeri Gundur ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didik atau biasa dikenal sebagai Wakakesiswaan. Selain sebagai Wakakesiswaan, Ibu juga menjadi guru produktif pada jurusan Teknik Elektronika Industri. Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didik, Ibu dibantu oleh tim kesiswaan, di mana tim kesiswaan itu terdiri dari Ibu sendiri sebagai Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Herdianto SIP sebagai staf pelaksana tatip peserta didik, kemudian Bapak Fikri Azami Amin sebagai staf administrasi pelaksana tatip peserta didik, serta Ibu juga dibantu oleh Bapak Hendra Eskom sebagai pembina OSIS dan Bapak Irfan Eka Putra SPD sebagai staf pembina OSIS. Sebagaimana sekolah-sekolah lain, SMK Negeri Gundur juga memiliki tata tertib peserta didik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik di SMK Negeri Gundur. Baik, Ibu akan bacakan tata tertib peserta didik SMK Negeri Gundur Provinsi Kepulauan Riau. Perihal masuk sekolah, bel masuk akan berbunyi pada pukul 7.00 di mana peserta didik berbaris untuk melaksanakan apel pagi. Kemudian jam belajar dimulai dari jam 7.00 ketika bel masuk tadi hingga jam 16.00 di mana dimulai dari jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran ke-11 hari Senin sampai dengan hari Kamis. Sementara untuk hari Jumat, jam belajar dimulai dari jam 7.00 sampai jam 11.45, di mana jumlah jam pelajarannya adalah dari jam pertama sampai dengan jam ke-6. Adapun kewajiban-kewajiban peserta didik itu adalah pertama, menghormati dan mentaati kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan sekolah sesuai etika. Kedua, bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran di kelas. Ketiga, menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Selain kewajiban-kewajiban tadi, siswa juga wajib menggunakan seragam dan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hari belajar di SMK Negeri Gundur yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Pada hari Senin dan Selasa, peserta didik menggunakan seragam putih abu-abu, di mana untuk siswa putra dilengkapi dengan topi berlogo, dasi berlogo, ikat pinggang warna hitam, kaos kaki putih, sepatu warna hitam. Sementara untuk putri ditambah dengan menggunakan jilbab putih polos
untuk yang muslimah. Selanjutnya hari Rabu, peserta didik menggunakan seragam khusus sekolah atau baju praktek jurusan dengan kaos kaki warna putih menutupi mata kaki dan sepatu warna hitam. Sementara untuk putri, siswi muslimah menggunakan jilbab putih polos. Hari Kamis, peserta didik menggunakan seragam pramuka lengkap, ikat pinggang warna hitam, kaos kaki hitam menutupi mata kaki, dan sepatu warna hitam. Sementara untuk siswi muslimah ditambah dengan menggunakan jilbab warna coklat polos. Hari Jumat, seragam yang digunakan adalah seragam kurung Melayu sesuai dengan tingkat. Dilengkapi dengan kaos kaki warna putih menutupi mata kaki dan sepatu warna hitam. Sementara untuk siswi muslimah ditambah dengan berjilbab putih polos. Untuk perihal rambut dan penampilan, siswa putra berambut pendek rapi, tidak gondrong, tidak dicat dengan warna apapun selain hitam, tidak gundul, terutama gundul kemudian dilengkapi dengan garis-garis, serta juga tidak boleh dibuat dengan model panjang pada bagian belakangnya. Khusus siswa putri yang tidak berjilbab, rambut harus diikat rapi, tidak dicat, dan tidak menggunakan aksesoris secara berlebihan. Yang kedua, untuk siswa putra tidak memakai anting atau ditindik, bertato, kalung, gelang, dan rantai di saku. Kemudian untuk siswa putri tidak memakai aksesoris emas, tato, dan tidak diperbolehkan tindik telinga lebih dari satu pada telinga kanan dan kiri. Ketiga, alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik bagi siswa putra. Begitu juga untuk siswa putri, alis tidak boleh dicukur dan tidak menggunakan kosmetik berlebihan. Yang keempat, untuk siswa putra tidak diperbolehkan memakai cat kuku. Hal yang sama juga berlaku untuk siswa putri. Di SMK Negeri Kundur, kita memberlakukan poin pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut kita bagi dalam beberapa kelompok. Untuk kelompok A, yaitu sikap dan perilaku. Untuk sikap dan perilaku, pertama, membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah. Skor atau sanksinya sebesar 5. Kedua, mencoret-coret atau mengotori sarana prasarana sekolah. Skor sanksinya adalah 10. Ketiga, membawa atau bermain kartu atau lacak di sekolah, poinnya 10. Keempat, memarkir sepeda motor tidak pada tempatnya, poinnya 5. Kelima, melindungi teman yang bersalah, poinnya 15. Keenam, memiliki smartphone yang di dalamnya terdapat konten pornografi dan game online, maka handphone akan disita dan hanya akan dikembalikan kepada orang tua, poinnya sebesar 20. Ketujuh, berpacaran di sekolah, poinnya
20. Kedelapan, berperilaku jorok atau asusila di dalam atau di luar sekolah, poinnya 20. Kesembilan, meloncati jendela atau pagar sekolah, poinnya 20. Ke-10, menyalahgunakan uang SPP atau uang sekolah, poinnya 30. Ke-11, keluar dari lingkungan sekolah pada jam belajar, poinnya 30. Ke-12, membuat surat izin palsu, poinnya 40. Ke-13, merusak sarana dan prasarana sekolah, poinnya 40. Ke-14, bertindak tidak sopan atau meremehkan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah, poinnya 100. 15, mengancam, mengintimidasi, membuli teman sekelas atau teman sekolah, poinnya 50. Selanjutnya, ke-16, mengancam atau mengintimidasi kepala sekolah, guru, dan TU, poinnya 100. 17, membawa rokok atau merokok ketika menggunakan seragam sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, poinnya adalah 50. 18, menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah, poinnya sebesar 100. 19, berjudi dalam bentuk apapun di sekolah, poinnya 150. 20, membawa senjata tajam, senjata api, dan sebagainya di sekolah, poinnya 150. 21, terlibat langsung atau tidak langsung dalam perkelahian atau tawuran di sekolah, di luar sekolah, atau antar sekolah, poinnya sebesar 150. 22, mengikuti aliran, perkumpulan, geng, terlarang, komunitas LGBT, dan radikalisme, poinnya 150. 23, membawa, menggunakan, mengedarkan miras atau narkoba, poinnya 250. 24, segala perbuatan yang berbau pornografi dan porno aksi, poinnya 200. 25, mencuri di sekolah dan atau di luar sekolah, poinnya 250. 26, memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah, atau tanda tangan kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah, poinnya sebesar 250. 27, terlibat tindakan kriminal, pelecehan seksual, atau mencemarkan nama baik sekolah, poinnya 250. 28, terbukti hamil atau menghamili, poinnya 250. 29, terbukti menikah, poin yang diberikan sebesar 250. Berikutnya adalah kelompok B, yaitu perihal kerajinan. Bentuk pelanggaran yang kita berikan sanksi dalam hal ini adalah yang pertama, datang terlambat, tidak melaporkan diri, poinnya 5. Kedua, tidak mengikuti pelajaran tanpa izin, poinnya 10. Ketiga, meninggalkan kelas tanpa izin, poinnya 10. Keempat, di kantin saat jam pelajaran, poinnya 10. Kelima, tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K, poinnya 10. Keenam, tidur di kelas saat pelajaran berlangsung, poinnya 5.
Ketujuh, pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah, poinnya 20. Kedelapan, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, besar poinnya 10. Kesembilan, tidak mengikuti upacara, besar poinnya 15. Dan ke-10, tidak mengikuti kegiatan sekolah, diberikan poin sebesar 20. Sekarang kita masuk ke kelompok C, yaitu kerapian. Bentuk pelanggaran pada kelompok C ini antara lain tidak berseragam sesuai dengan ketentuan, diberikan poin sebesar 10. Kedua, seragam yang dicoret-coret, poinnya sebesar 10. Ketiga, celana atau rok bawah dimodifikasi atau tidak rapi, poinnya 10. Kelima, tidak memakai kaos kaki, poinnya 10. Keenam, memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan, poinnya 10. Ketujuh, tidak memakai ikat pinggang, poinnya 10. Kedelapan, memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan, poinnya 10. Kesembilan, tidak memakai sepatu hitam selain olahraga, poinnya 10. Dan ke-10, untuk laki-laki, rambut harus sesuai dengan ketentuan, di mana bagian tengah berukuran 3 dan di pinggirnya berukuran 2. Poin yang diberikan jika melakukan pelanggaran ini sebesar 10. Kelompok selanjutnya yaitu fase atau tahapan penanganan pelanggaran. Pelanggaran peserta didik dikelompokkan menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan ini rentang skor pertama 10 sampai 35. Tindak lanjutnya adalah peringatan ke-1 oleh wali kelas. Untuk rentang skor 36 sampai 55, tindak lanjut peringatan kedua oleh wali kelas. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran sedang. Rentang skor pertama yaitu 56 sampai 75. Tindak lanjut yang dilakukan adalah panggilan orang tua pertama dilakukan oleh wali kelas. Untuk rentang skor 76 sampai 95, tindak lanjut yang dilakukan adalah panggilan orang tua kedua yang dilakukan oleh guru BK. Yang ketiga yaitu untuk rentang 96 sampai 150, tindak lanjut yang dilakukan adalah panggilan orang tua ketiga, di mana dilakukan oleh koordinator BK dan tim kesiswaan. Kategori ketiga yaitu pelanggaran berat, dimulai dari rentang 151 sampai 249. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu skorsing oleh wakil kepala sekolah bidang peserta didik. Yang kedua yaitu 250, di mana peserta didik akan dikembalikan kepada orang tua oleh kepala sekolah. Kita masuk pada perihal penghargaan. Bentuk penghargaan kita bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berprestasi akademik dan non-akademik. Kriterianya yaitu membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan, kompetisi, atau lomba. Untuk A, tingkat nasional akan mendapat penghargaan 100 poin. Kedua, untuk tingkat provinsi akan mendapatkan penghargaan sebesar 75 poin.
Ketiga, untuk tingkat kabupaten akan mendapat penghargaan sebesar 50 poin. Keempat, untuk tingkat kecamatan akan mendapat penghargaan sebesar 25 poin. Kemudian, untuk mengikuti lomba sebagai peserta akan mendapat penghargaan sebesar 10 poin. Jika terpilih dan menjabat sebagai ketua OSIS, ketua ROHIS, ketua PMR, Paskibra, dan ketua organisasi lainnya akan mendapat poin penghargaan sebesar 24. Menjadi pengurus organisasi siswa akan mendapat poin penghargaan sebesar 20. Bentuk penghargaan kedua yaitu tidak berprestasi akademik dan non-akademik. Kriterianya A. Tidak pernah alpha selama 1 bulan berturut-turut, maka akan berhak mendapatkan poin penghargaan sebesar 23. B. Tidak pernah terlambat selama 1 bulan berturut-turut, maka berhak untuk mendapatkan poin penghargaan sebesar 14. Dan C. Mampu menunjukkan catatan pelajaran lengkap dalam waktu yang telah ditentukan, maka berhak untuk mendapatkan poin penghargaan sebesar 30. Baik, untuk anak-anak ibu, tadi yang gue bacakan adalah tatib peserta didik dalam proses pembelajaran luring. Artinya, kalian melakukan proses pembelajaran di sekolah tatap muka dengan guru. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang ketika kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh? Baik, tata tertib peserta didik SMK Negeri Kundur selama pembelajaran jarak jauh. 1. Hadir dan mengikuti setiap pembelajaran daring sesuai jadwal pelajaran. Jika peserta didik tidak hadir atau mengikuti pembelajaran, maka akan dikenakan poin sesuai dengan besar poin jika alpha atau tidak hadir 1 hari di sekolah. Kedua, mengisi presensi setiap hari melalui Google Form yang telah disediakan. Jika peserta didik tidak melakukan presensi melalui Google Form, maka peserta didik dianggap tidak hadir tanpa keterangan. Dan poinnya sama dengan poin tidak hadir tanpa keterangan pada pembelajaran luring. Ketiga, menyerahkan tugas setiap mata pelajaran melalui platform e-learning yang telah disepakati bersama guru mata pelajaran. Keempat, jika tidak mengisi presensi 3 kali berturut-turut, maka akan diproses oleh wali kelas dan akan dikenakan poin atas ketidakhadiran. Yang kelima, poin yang berlaku selama PJJ ini adalah poin untuk kehadiran dan perilaku di kalangan masyarakat. Contoh perilaku di kalangan masyarakat adalah jika di luar sana kami mendengar Ananda melakukan kejahatan, melakukan pertikaian, melakukan perkelahian, maka akan kita kenakan poin sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Selanjutnya adalah organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri Kundur. Untuk organisasi dan ekstrakurikuler, semuanya harus berkoordinasi dengan organisasi utama sekolah, yaitu OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah. Dalam hal ini, Presiden OSIS adalah Muhammad Asri, kelas 12 TKJ. Adapun organisasi dan ekstrakurikuler yang dibina di SMK Negeri Kundur adalah Paskibra, ROHIS, PMR, PIKR, Kepramukaan, Seni Tari,
sepak takraw, robotik, sepak bola, futsal, literasi, voli, musik, dan web development. Bagaimana cara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini? Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan pada proses pembelajaran luring. Artinya, jika Ananda semua sudah melakukan proses pembelajaran di sekolah, di kampus kita, di SMK Negeri Kundur. Nanti, pembinanya akan melakukan rekrutmen, akan melakukan rekrut anggota. Jadi bagi peserta didik yang ingin ikut dalam kegiatan tersebut harus mendaftar pada pembina atau pada senior yang sudah ada pada organisasi atau ekstrakurikuler tersebut. Baik, sekian penjelasan Ibu tentang tata tertib sekolah, kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler SMK Negeri Kundur. Jika ada pertanyaan yang muncul, yang ingin disampaikan, silahkan menghubungi koordinator-koordinator yang telah kita tunjuk untuk mendampingi Ananda. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini